pagi Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, bagus. Berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP untuk melakukan kegiatan observasi kelas di kelas Bapak ini ya. Saya ingin menanyakan jadwalnya, kira-kira Bapak bisanya kapan ya Pak ya? Karena ini masih tanggal 25 Desember, jadi kan kita masih libur Ibu. Jadi nanti mungkin kalau Ibu akan melakukan observasi, supervisi, nanti bisa dilaksanakan di tahun depan, tahun 2023. Jadi kalau jadwalnya saya sudah membuat jadwal ini hari Rabu tanggal 11 Januari Bu. Oh ya, saya catat dulu ya Pak ya, hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Ini jam pertama Ibu. Oh jam pertama, anak-anak masih ini ya Pak ya, fresh ya. Rencananya di kelas berapa Bapak? Rencananya di kelas 7, tepatnya di 7A. Oh kelas 7 ya, ya 7A. Bapak mengambil topik apa ini? Topik yang saya sampaikan karena ini mapel BK, jadi saya mengambil topik layanan informasi tentang bakat dan kemampuan dan juga cita-cita. Oh ya, bagus sekali ini topiknya, kayaknya menarik ya Pak ya. Insya Allah. Ya, untuk tujuan pembelajarannya apa ini? Tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan adalah memberikan pemahaman, karena ini masih di kelas 7, jadi saya memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan bakat, kemudian minat, kemudian cita-cita, sehingga nanti ya bisa tekan cita-cita, ya, hasil kan hasil. Kemudian arah pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Arah pengembangan itu berarti kalau sekedar arah pengembangan itu berarti kalau di BK itu mungkin yang dimaksud adalah hasil yang dicapai ya Bu. Iya. Hasil yang dicapai harapannya nanti peserta didik itu mampu untuk menentukan atau menganalisis bakatnya, kemudian menentukan arah cita-citanya, sehingga peserta didik itu mampu menentukan cita-cita sesuai dengan keberbakatan yang dimilikinya. Ya, bagus ya. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan Bapak? Strategi yang akan saya lakukan atau metode yang akan saya lakukan tentunya adalah dengan yang pertama nanti ceramah, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi terpimpin. Nah, diskusi terpimpin itu nanti tentunya yang memimpin diskusi adalah saya sendiri selaku pemimpin dalam diskusi itu. Tapi siswa aktif ya Pak ya? Harus aktif. Iya. Kalau di dalam diskusi itu kan kita memang lebih cenderung bagaimana agar anak itu bisa aktif di dalam diskusi itu. Kenapa nanti pemimpinnya saya dalam diskusi? Karena nanti kalau diambilkan dari siswa belum tentu nanti siswa itu mampu menghidupkan suasana diskusi. Apalagi ini kan masih kelas 7, jadi biasanya anak-anak masih malu-malu untuk menyampaikan. Iya. Kemudian Bapak mau menggunakan media apa kira-kira besok? Untuk media, jika memungkinkan nanti saya akan menggunakan media pohon karir. Namun jika waktunya kemudian tidak mencukupi ya saya biasanya hanya menggunakan papan tulis dan alat tulis di kelas yang ada. Kemudian saya juga terbiasa menggunakan media-media yang ada di dalam kelas. Jadi apa yang saya lihat kemudian nanti kita bisa manfaatkan sebagai media, sebagai sumber. Contohnya misalkan ada gambar di kelas kan pasti ada gambar presiden, wakil presiden. Nah itu nanti bisa kita jadikan media. Apalagi ini terkait dengan cita-cita. Oh iya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa kira-kira Pak? Gambarannya? Langkah-langkah layanan gitu ya. Iya. Jadi langkah-langkahnya karena ini bimbingan klasikal, nanti
tentunya saya masuk ke kelas dengan mengucap salam. Setelah itu peserta didik nanti untuk berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Setelah berdoa seperti biasa nanti presensi. Nah, kemudian saya menyampaikan pendahuluan Ibu, pendahuluan tentang bakat, tentang cita-cita. Nah, ini pada tahap awal. Di tahap inti nanti ada diskusinya itu. Diskusi terpimpin. Kemudian setelah itu nanti di tahap pengakhirannya adalah pengambilan kesimpulan, dan juga nanti saya menyampaikan lembar observasi terkait dengan diskusi yang saya sampaikan, kemudian tentang materi yang kita sampaikan, bagaimana anak bisa menyerap atau anak bisa mengetahui terkait dengan materi tentang bakat, minat, dan cita-cita. Dari pelayanan yang sudah terdahulu kan tentunya Bapak menemukan berbagai hambatan ya. Kira-kira apa saja hambatan yang pernah dialami itu? Hambatan yang saya alami biasanya ini sih hanya berdasarkan pengamatan dan yang sudah menjadi kebiasaan. Semoga ini tidak terjadi. Biasanya kalau kelas 7 itu masih ada kesulitan pada saat mereka harus menyampaikan pendapat atau menyampaikan unek-unek yang ada di dalam pikiran mereka, itu masih sulit untuk menyampaikan. Kemudian bagaimana Bapak untuk mengatasi itu kira-kira solusi? Tentunya nanti ketika saya menghadapi itu seperti biasa, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan penguat, pertanyaan-pertanyaan pemantik, agar siswa itu nanti terpancing untuk bisa berbicara, untuk bisa menyampaikan bakat mereka dan minat yang mereka inginkan. Itu. Luar biasa sekali ya Pak ya untuk hari ini, untuk persiapannya untuk supervisi besok. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Saya kira cukup sekian saja Pak. Terima kasih. Monggo untuk melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi sepeda luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, terlebih dahulu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelas 7A yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya yang saya doakan semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Mari kita niatkan kedatangan kita ke SMP Negeri 2 Kalimbawang di pagi ini dengan niat yang baik, niat ibadah kepada Allah, agar selain kita mendapatkan dunia, kita juga mendapatkan akhirat. Tentunya niat tholabul ilmi ini sangat penting kita lakukan setiap pagi ketika kita datang ke sekolah. Nah, terkait dengan hari ini, sebelum saya menyampaikan materi kita di pagi ini, kita akan membahas tentang bakat dan juga cita-cita. Nah, sebelum saya sampaikan materi, terlebih dahulu presensi terlebih dahulu ya.
Ahmad Abdul Halim, Ahmad Wasim, Ahmad Fauzi, Ahmad Rifai, Ulul Fata, Devi Lestari, Dwi Ajeng, Fani, Hanipan, Hervan, Lutfi, Maulida, Muhammad Hanafi, Muhammad Tairur Habibi, Muslimah, Musyafah, Noviana, Pasha, Retno, Sarifah, Satrio, Siti April, Syifa, Milviani, Muhammad Fikri. Ya, yang tidak masuk berarti 3 anak, Ahmad Fauzi, Fani Amalia, Hervan Singgih ya. Untuk Ahmad Fauzi kira-kira kenapa ini tidak berangkat Alfa ya? Fani Amalia kenapa? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Hervan Singgih? Ya, sakit. Sudah berapa lama? 3 minggu. Sudah ditengok belum? Ya, kemarin gimana kabarnya? Masih sakit. Ya. Oke, Nanda sekalian, bahwa yang namanya manusia itu kan harus memiliki tujuan hidup. Nah, tujuan hidup disimpelkan lagi namanya adalah cita-cita. Nah, seperti Pak Presiden Jokowi ini. Pak Presiden Jokowi ini tidak serta-merta menjadi presiden, ya kan? Tapi ada yang namanya dari awal dulu ketika kecil beliau ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian beliau dibesarkan di keluarga, sekolah, dan sebagainya, sehingga ketika sudah dewasa beliau bisa menjadi seorang presiden. Ada yang sudah punya cita-cita yang kelas 7A ini? Ada? Anipan, cita-citanya apa, Pan? Peternak sapi. Ya, peternak sapi. Ini cita-citanya apa? Penjahit. Oh, menjadi penjahit. Ya. Kalau Mas ini menjadi polisi. Menjadi polisi. Kamu cita-citanya apa, Mas? Ya. Ada yang belum punya cita-cita? Ayo, yang belum punya cita-cita. Ya, belum punya. Ada lagi yang belum punya? Coba yang belum punya ngacung. Ayo ngacung. 1. Oke, hanya 1 ya. Yang lainnya sudah punya cita-cita. Alhamdulillah. Tentunya kita berdoa semoga cita-cita kalian nanti tercapai. Amin Allahumma amin. Nah, terkait dengan cita-cita ya. Cita-cita itu kan jalan. Jadi seandainya kamu mau ke Wonosobo, taruhlah ini kita anggap peta ya. Wonosobo di sini, kalian berada di sini, ya kan? Cita-cita itu adalah menuju ke jalan. Nah, tentunya kalau kita mau ke Wonosobo, kalau dari Kali Karung kan banyak jalan, banyak perempatan, pertigaan, dan sebagainya, ya kan? Jalannya pirang-pirang, banyak. Nah, kalau kita sudah punya cita-cita, kita akan tahu jalan mana yang harus kita lalui. Maka memiliki cita-cita itu penting, ya Mas ya. Kamu kan belum ya, belum punya ya. Nah, jadi sangat penting agar apa? Agar jalan yang kita lalui jelas, gitu loh. Beda kalau dengan orang yang tidak punya cita-cita, ketika kita bepergian, kita tidak memiliki tujuan namanya. Jadi hidup kalian kalau tidak punya cita-cita sama dengan tidak punya tujuan dalam hidup. Masnya keluar, ya kan, keluar dari rumah. Begitu sampai di jalan pertigaan, jalannya ke sana dan ke sana. Ditanya orang, "Mas mau kemana?" "Kemana ya Pak? Saya mau ke kanan apa mau ke kiri?" Karena tidak punya cita-cita. Nah, sehingga bingung. Tapi kalau punya cita-cita kan jelas. Yang cita-citanya jadi polisi, namanya siapa? Lutfi. Tentunya kan yang pertama harus sekolah, ya kan?
setelah sekolah nanti SMP lulus melanjutkan ke SMA. Setelah SMA mendaftar polisi kan ya. Tinggi badannya, kesehatannya, giginya harus dirawat ya kan. Jangan merokok, jangan minum minuman keras dan sebagainya. Karena nanti akan dicek kesehatannya. Itu. Oke. Saya kira yang saya sampaikan itu terkait dengan cita-cita. Nah, ada kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Yaudah, terima kasih. Saya kira itu segala kekurangannya mohon maaf. Kita akan lanjutkan diskusi di lain waktu karena teman-temannya sudah istirahat. Ya. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bidun, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat luar biasa Ibu. Semangat ya Pak. Alhamdulillah selalu semangat Pak. Ya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu melakukan observasi dari pra-observasi, kemudian kita sudah melakukan supervisi kemarin di yang kemarin itu ya, di observasi kelas ya. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi Pak ya. Pra atau pasca? Pasca, ya pasca. Berkaitan dengan itu saya minta waktunya ya Pak ya. Siap. Ya. Kemarin Bapak sudah melakukan berbagai aktivitas di kelas. Kira-kira untuk pertemuan kali ini, untuk ngobrol-ngobrol hari ini, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kali ini? Yang saya harapkan dari pertemuan ini kan karena kemarin saya sudah praktek mengajar, Ibu sudah mensupervisi saya. Harapan saya nanti bisa kita temukan hal-hal yang masih kurang yang ada dalam diri saya ketika saya memberikan materi. Dari apa yang sudah Bapak lakukan kemarin, kira-kira apa saja hal yang sudah dilaksanakan itu yang sudah tercapai dari rencana yang kemarin dibuat? Yang sudah tercapai, alhamdulillah siswa-siswa sudah banyak yang memiliki gambaran terkait dengan cita-cita. Meskipun secara lebih jauh saya belum menelusuri bakat mereka, tapi pada dasarnya anak-anak sudah memiliki cita-cita. Ini bagi saya sudah luar biasa. Sekali ya Pak ya. Ya. Oh ya, menurut Bapak itu hal apa yang perlu ditingkatkan untuk melakukan apa untuk kedepannya itu? Yang perlu saya tingkatkan dari hasil kemarin saya masuk kelas adalah bagaimana agar anak itu lebih aktif ketika saya memberikan kata-kata pemantik dan juga ketika saya memimpin mereka diskusi. Nah, karena kemarin itu siswa masih karena masih kelas 7 mungkin ya, masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan hal-hal yang saya tanyakan kepada mereka. Nah, sehingga hal ini perlu sekali saya belajar bagaimana meningkatkan anak ini agar minimal mereka itu berani mengungkapkan hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang sedang kita bahas. Kemudian kemarin Bapak merencanakan apa itu ada diskusi dan sebagainya itu, saya lihat anak-anak itu belum terlihat aktif gitu ya Pak ya. Ya, betul. Ya, solusinya gimana Pak?
Eh, Solusi bagi untuk meningkatkan anak-anak itu agar lebih aktif lagi, mungkin ada sebelum saya memimpin diskusi, ada hal yang perlu saya tekankan, dan juga mungkin karena ketika saya menyampaikan materi awal mungkin juga siswa kan mungkin juga belum begitu memahami, bisa jadi. Tapi mungkin untuk meningkatkan mereka agar lebih aktif lagi, mungkin dengan ribet nanti mungkin bisa kita lakukan. Misalkan nanti yang bisa menyampaikan gagasan akan saya beri nilai lebih atau bagaimana, meskipun sebenarnya hal ini kurang baik bagi mereka, karena harusnya anak itu sudah secara sudah dari dalam hati mereka itu tanpa ada iming-iming pun mestinya mereka sudah terbentuk gitu. Tapi karena memang ini mungkin masih awal, atau karena mungkin di SD itu juga dulu terbiasa dengan ribet, sehingga sampai hari ini anak-anak masih belum mampu menyampaikan dengan itu. Hal yang akan saya lakukan ya nanti agar lebih bersabar lagi, lebih telaten lagi bagaimana memancing agar anak itu nanti mampu dan mau untuk menyampaikan gagasan mereka. Kira-kira Bapak merencanakan untuk target untuk melaksanakan perbaikan itu berapa lama dan kapan itu? Menurut saya tidak perlu waktu yang lama-lama, jadi di pertemuan berikutnya mungkin sudah bisa mulai saya lakukan. Sekali ya Pak ya, luar biasa. Untuk hal itu yang perlu dukungan dari berbagai pihak, apa dari siapa itu mungkin ada perlu? Mungkin dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama wali kelas ya. Wali kelas ini, bahwa kita sadari yang namanya wali kelas itu kan sebenarnya kalau zaman dulu itu tidak hanya bertugas menjadi guru yang memberikan nilai rapor, tetapi bagaimana juga wali kelas itu mampu untuk mengatur kelasnya, kemudian memberikan motivasi kepada kelasnya, termasuk juga wali kelas ini bisa menjadi ayah sekaligus ibu di kelas. Nah, sementara sejauh ini mohon maaf pemahaman Bapak Ibu wali kelas masih belum seperti itu. Jadi nanti bisa wali kelas itu diberikan pemahaman seperti itu. Dari apa yang sudah direncanakan untuk kedepannya itu, kemudian dari hal baik apa yang kira-kira masih perlu untuk ditingkatkan lagi itu ya untuk kedepannya, itu untuk pertemuan yang akan datang. Hal baik yang perlu dilakukan untuk pertemuan yang akan datang adalah yang pertama, bagaimana anak mampu mensyukuri nikmat dari Allah dan juga mensyukuri bakat mereka, dan nanti harapan saya anak itu mampu untuk menentukan cita-cita sesuai dengan bakat mereka. Karena kalau kemarin anak itu sudah, saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara, saya mau jadi dokter, tetapi kalau kita melihat bakat mereka belum kita telusuri lebih jauh. Tapi kalau kita lihat kan kemarin, mohon maaf, ada anak yang kecil, mohon maaf ya, karena mungkin masih kelas 7, masih pendek, tapi saya cita-cita jadi polisi Pak. Nah sehingga kita perlu besok-besoknya lagi adalah bagaimana agar anak itu bisa meningkatkan, menyesuaikan antara bakat dengan minat dan juga dengan cita-cita, sehingga nanti akan terjadi sinkron antara bakat mereka, minat mereka dengan cita-cita yang akan diinginkan, termasuk mungkin kemampuan siswa maupun kemampuan orang tua. Ya, bagus sekali Bapak. Mungkin ada apalagi yang perlu Bapak sampaikan terkait? Mungkin untuk untuk sekolah agar pelaksanaan proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, dengan
lancar, bahwa perlu juga Bapak Ibu guru yang lain, tidak hanya saya selaku guru BK, memahami tentang kebutuhan psikologis anak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru itu harus bisa memahami tentang bahwa yang namanya anak itu anak 30 kan sifatnya pasti 30. Anak 15 ya sifatnya 15. Saya punya anak 3 itu tipikalnya juga 30. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru yang lain ketika masuk di kelas itu bisa melayani dari 30 anak itu sesuai dengan keinginan mereka, tapi kita juga tidak meninggalkan rambu-rambu yang sudah digariskan di kurikulum. Mungkin untuk kali ini Bapak luar biasa sekali tadi. Terima sudah kasih, Bu. menyampaikan permasalahan dan sebagainya, kemudian sudah bisa menemukan sendiri apa solusinya ya Pak ya, sudah mempunyai rencana ke depannya bagaimana. Semoga Mungkin bisa. Ibu ada saran bagi saya untuk perbaikan saya ke depan. Kalau saya mungkin sudah cukup ya Pak. Oh ya, terima kasih. Mungkin itu mungkin membuat jadwal khusus itu Pak, mungkin untuk catatan-catatan kecil gitu ya, misalnya hari ini pertemuan besok mau seperti apa, pertemuan yang akan datang seperti apa, mungkin untuk lebih lebih baik lagi, kemudian membuat refleksi diri itu mungkin ya Pak ya. Siap. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih Pak. Semoga Sama-sama, Pak. sehat selalu. bermanfaat bagi kita semua dan anak didik kita. Amin. Minta Assalamualaikum doanya. warahmatullahi Ya, sip. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.